Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala alihi washabbihi wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi ini saya bisa melaksanakan tugas untuk menyelesaikan seleksi guru berprestasi tahun 2023 lulusan dari SDIT Gunanya Palu. Izin saya hormati Bapak Dewan Juri dan Ibu Dewan Juri untuk mempresentasikan hasil best practice video pembelajaran saya, dimulai dari judulnya. Yang pertama itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan muatan dari kurikulum merdeka yang kemudian menerima semua bagaimana kondisi peserta didik. Pada kesempatan ini, pada tahun ini saya diamanahkan mengajar di kelas 5 sebagai guru kelas dan mengambil materi pelajaran bahasa Indonesia, materi majas atau gaya bahasa di 3 gaya bahasa, yaitu metafora, personifikasi, dan hiperbola. Nah, pada pembelajaran di video pembelajaran saya yang sudah Bapak Ibu nilai dan Bapak Ibu lihat, saya mengambil metode pembelajaran problem based learning yang kemudian memakai pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun diferensiasi yang saya lakukan pada model pembelajaran problem based learning ini adalah diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Karena dia tidak menghasilkan proyek, maka tidak ada diferensiasi proyek. Seperti itu. Langsung saja saya presentasikan Bapak Ibu. Adapun latar belakang kenapa kemudian saya mengangkat video pembelajaran berdiferensiasi ini adalah karena dewasa ini sangat banyak orang tua ataupun guru yang membangga-banggakan prestasi anaknya di media sosial atau di pembicaraan dengan teman sejawatnya, yang kemudian membuat orang tua tersebut merasa jumawa. Berangkat dari membangga-banggakan ini, kalau kita tidak bisa mengkondisikan diri kita, seringkali kita menjadi membanding-bandingkan prestasi belajar anak. Apalagi ketika mesti bagi rapot, itu media sosial, Facebook, dan lain sebagainya padat dengan foto-foto yang diupload membanggakan prestasi anaknya. Padahal prestasi anak sesungguhnya itu tidak hanya dinilai dari segi akademik saja, tapi juga dari kondisi sosial, emosional, fisik, dan psikologi anak. Nah, sebagai guru yang dewasa ini kemudian diharuskan memahami kurikulum merdeka, diharuskan memahami bagaimana kemudian semua peserta didik itu adalah pintar pada bidangnya. Tidak bisa kita mengajari ikan berenang, tidak bisa kita mengajari ikan terbang, tidak bisa pula kita mengajari burung berenang, seperti itu. Jadi secara holistik kita harus menerima semua kondisi peserta didik kita itu, bahwa mereka mampu dan pintar pada bidangnya. Itulah kemudian yang melatar belakangi saya untuk membuat video pembelajaran berdiferensiasi ini pada lomba guru berprestasi tahun 2023 ini. Sehingga metode ini memungkinkan guru untuk mengakomodasikan perbedaan-perbedaan dalam kemampuan dan gaya belajar peserta didik. Kemudian adapun tujuan dari aksi nyata video pembelajaran saya ini adalah membuat kesamaan belajar bagi seluruh peserta didik, kemudian memfasilitasi kesenjangan belajar antara peserta didik yang kurang mampu dan peserta didik yang mampu, sehingga guru dapat berinteraksi dengan peserta didik sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka. Itulah tujuan dari aksi nyata video ini. Kemudian tolak ukur, adapun tolak ukurnya saya membuatnya ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama itu peserta didik merasa nyaman. Nah, ini dia salah satu poin pembelajaran yang menyenangkan. Ketika peserta didik itu nyaman dalam belajar, maka dia sudah secara tidak sadar dia senang dalam belajar. Nah, itulah tolak ukur yang saya buat dalam video pembelajaran ini. Kemudian peserta didik menunjukkan semangat belajar yang baik, kemudian juga menyelesaikan pekerjaan dan penugasan dengan baik dan benar. Nah, yang keempat, adanya peningkatan keterampilan terhadap materi yang disajikan guru dengan kemampuan menjawab soal-soal yang diberikan. Itulah 4 tolak ukur dalam video pembelajaran saya. Kemudian, ketika tahap persiapan aksi nyata saya juga melakukan 4. Yang pertama itu memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, salah satu dari ciri pembelajaran berdiferensiasi itu adalah memetakan bagaimana kebutuhan belajar peserta didiknya dalam satu kelas. Misalnya kami
swasta SD Islam Terpadu Budaya ini satu kelas maksimal 28 orang. Kalau sudah lebih daripada 28 itu sudah tidak efektif. Nah, dari 28 itu dipetakan kebutuhan belajar peserta didiknya melalui kompetensi intelektualnya, sosial, dan psikomotoriknya. Kemudian langkah persiapan saya yang kedua itu adalah membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi. Bagaimana RPP berdiferensiasi? Nah, hal ini saya banyak searching di internet. Bagaimana kemudian mendiferensiasikan konten dan proses pada satu kelas yang berlangsung itu berbeda-beda cara konten dan prosesnya. Nah, yang ketiga, menentukan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran saya? Dan yang keempat, menentukan strategi dan penilaian yang akan saya lakukan pada konten-konten proses dan konten pembelajaran yang berlangsung. Itulah tahapan persiapannya. Kemudian kegiatan awal, Bapak dan Ibu, setelah saya memetakan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan gaya belajar dan minatnya, saya mengelompokkan mereka ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1 itu adalah gaya belajar visual, yang ketika dia melihat, memahami, dia mampu mengerjakan itu dengan dirinya sendiri. Kemudian kelompok belajar yang kedua itu adalah kelompok belajar auditorial, yang anak-anaknya cenderung suka lebih memahami pelajaran itu ketika mendengar secara langsung. Dan kelompok yang ketiga itu adalah kelompok anak-anak yang kinestetik, yang suka mengeksplorasi kegiatan di sekitarnya, yang suka dia ikut dalam proses pembelajaran itu. Itulah 3 kelompok yang saya bagikan pada tahapan pertama di kegiatan awal. Kemudian saya melakukan masuk ke kelas, buka kelas dengan salam, menyiapkan fisik peserta didik dan psikis dengan berdoa dan menyanyikan lagu nasional, bangun pemuda-pemudi, kemudian mengajukan pertanyaan pemantik yang merupakan juga salah satu ciri dari kurikulum Merdeka, memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Nah, selanjutnya itu adalah memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari majas atau gaya bahasa. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik terkait materi majas atau gaya bahasa. Nah, kegiatan inti dari pembelajaran diferensiasi ini adalah menjelaskan jenis-jenis majas dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk membaca teks terlebih dahulu. Apa itu pengertian majas, metafora, personifikasi, dan hiperbola sesuai dengan contoh-contohnya yang ada pada buku pegangan mereka. Kemudian peserta didik dibagi ke dalam 3 kelompok. Nah, setiap kelompok ini saya berikan penugasan tentang jenis-jenis majas, metafora, personifikasi, dan hiperbola yang berbeda-beda pula sesuai dengan gaya dan minat belajarnya. Setelah itu, peserta didik menyelesaikan penugasannya secara berkelompok dengan mengerjakan LKPD masing-masing. Pada kelompok pertama yang gaya belajarnya visual, LKPD yang saya berikan itu adalah teka-teki silang. Nah, ketika di kelompok visual ini saya tinggal membagikan selebaran saja, selebaran pengerjaan soal-soal tentang apa itu majas dalam bentuk teka-teki silang. Pada kelompok gaya belajar auditorial, pada video yang sudah Bapak Ibu lihat, saya membimbing mereka membuat di layar infokus pertanyaan-pertanyaan terkait majas. Kemudian mereka mendengarkan pertanyaan dari saya, kemudian menjawab bersama-sama. Saya membimbing mereka mendengar, Andi memiliki cita-cita setinggi langit. Ini majas apa anak ibu? Seperti itu. Nah, itu untuk kelompok yang gaya belajarnya auditorial, harus mendengar langsung dari gurunya supaya fokusnya tidak pecah. Yang ketiga itu adalah gaya belajar kinestetik, yaitu menyelesaikan penugasannya dengan cara bermain, mengeksplor, ikut serta dalam menyelesaikan pembelajaran. Nah, pada kelompok 3 ini saya membuat media pembelajaran papan ular tangga, yang di dalam papan ular tangga itu tidak hanya sekedar bermain ketika
Selanjutnya, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dan guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya terkait tentang materi majas. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu adalah tahap evaluasi atau rencana tindak lanjut. Yang pertama itu adalah memberikan tugas atau latihan yang dikerjakan di rumah supaya semakin mampu untuk memahami materi majas ini. Kemudian yang kedua, membahas kembali materi pelajaran yang belum dikuasai siswa. Kadang-kadang masih ada siswa yang bingung membedakan majas metafora dengan personifikasi. Kalau hiperbola dia beberapa kali berlatih mereka langsung paham. Segala yang berlebih-lebihan itu pasti hiperbola, tapi metafora dan personifikasi itu terkadang masih bingung. Nah, disinilah di tahap evaluasi rencana tindak lanjut ini saya membahas kembali. Kemudian yang ketiga, menginstruksikan peserta didik membaca materi dari sumber lain, berikan motivasi atau bimbingan belajar, dan menginformasikan topik yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan. Dalam video pembelajaran saya ini ada 4 dari Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Gunanya, dari guru kelas 5 yang kebetulan ada 3 rombel di sekolah kami ada 3 rombel, saya berada di rombel C. Kemudian dari rekan-rekan guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu saya juga memintai dukungan bagaimana kemudian cara menggunakan, cara memakai, cara mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi pada peserta didik kelas 5. Nah, itu saya butuhkan dukungan dan masukan daripada mereka. Kemudian dari peserta didik kelas 5 yang mana mereka sebagai objek dari proses video pembelajaran saya, itulah dukungan yang saya butuhkan. Nah, pada deskripsi aksi nyata saya melakukan beberapa langkah. Yang pertama tadi mengumpulkan data tentang kebutuhan belajar murid, kemudian mengidentifikasikan akar utama permasalahan yang terdapat pada kondisi ini sebenarnya apa, sehingga kondisi belajar peserta didik itu berbeda-beda, baik dari cara belajarnya, kemampuan belajar maupun minat belajarnya. Kemudian langkah ketiga itu dari deskripsi aksi nyata saya ini, guru melakukan eksplorasi apa solusi yang harus saya berikan melalui kajian literatur, membaca di internet, artikel-artikel, jurnal-jurnal yang membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian wawancara dengan rekan sejawat yang juga pernah menggunakan metode ini, atau juga berdiskusi dengan kepala sekolah terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang keempat, menentukan solusi. Setelah saya mengeksplor, saya menentukan solusi untuk mengatasi permasalahan ini, maka saya butuh sebuah model pembelajaran, yaitu saya pilih problem based learning dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi pada konten dan proses belajar. Kemudian adapun dari keberjalanan pembelajaran ini saya menemukan beberapa kegagalan Bapak dan Ibu. Ternyata seperti apapun kita merancang model pembelajaran itu masih ada siswa, tidak ada yang sempurna. Masih ada siswa yang kemudian sudah kita kelompokkan pun berdasarkan hasil pemahaman kita, hasil pemetaan kita, ada saja yang masih tetap pasif. Ada saja yang masih tetap pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yang mungkin kekurangan dari saya dari pembelajaran ini adalah pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran yang belum optimal. Yang harusnya ketika pengambilan video pembelajaran saya menggunakan mirrorless mic, tapi karena saya gagap teknologi pada bidang ini, sehingga tidak jadi saya gunakan. Jadi saya besarkan suara saya supaya terdengar di video. Inilah kegagalan dari video pembelajaran saya. Kemudian keberhasilan yang saya dapatkan adalah tidak semua anak kemudian pasif. Kerjasama antar anggota kelompok yang bagus dalam menyelesaikan penugasan itu saya lihat dalam proses pembelajaran itu. Kemudian peningkatan hasil belajar pada materi majas itu juga meningkat. Kemudian di sini saya sebagai guru pada pendekatan kurikulum merdeka itu guru dituntut sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Tidak semua dari guru, tapi dia sebagai fasilitator. Nah, pada pembelajaran berdiferensiasi ini saya cukup merasakan bahwa saya sudah mampu menjadi fasilitator kepada peserta didik, sehingga peserta didik pembelajaran yang saya lakukan itu mendekati, kalau ukuran saya berpusat kepada peserta didik. Jadi masing-masing mereka mengeksplor pembelajaran itu, dan saya merasa saya sudah mendekati kepada fasilitator, bukan lagi bersumber dari saya, tapi sudah mendekati kepada fasilitator. Itulah keberhasilan yang mungkin saya ukur dalam video pembelajaran saya ini.
Kemudian refleksi tindakan aksi nyata. Adapun refleksinya ada 4. Yang pertama, beberapa peserta didik yang pasif harus menjadi perbaikan saya ke depan. Bagaimana caranya peserta didik yang pasif ini bisa kemudian saya strategikan, saya modelkan menjadi aktif. Kemudian juga ada peserta didik yang senang karena dengan metode ini semakin akrab dengan teman sekelompoknya. Kemudian juga meningkatnya kerjasama antar peserta didik. Kemudian juga dengan penerapan problem based learning ini dengan pendekatan berdiferensiasi merupakan hanya salah satu model yang dapat dijadikan alternatif atau upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar. Sebenarnya masih banyak lagi model-model yang lain yang dapat digunakan untuk mengakomodir seluruh gaya belajar peserta didik kita yang berbeda-beda. Itulah hasil refleksi tindakan aksi nyata saya. Dan adapun rencana perbaikan dari aksi nyata saya di masa mendatang itu adalah belajar kembali, memperbaharui metode kembali, semakin memahami pemetaan peserta didik, kemudian juga memperbaharui metode, strategi dan pendekatan untuk mengaktifkan peserta didik yang masih pasif dalam kegiatan pembelajaran dan yang belum terbiasa untuk bertukar pikiran dengan teman sebayanya. Kemudian rencana perbaikan saya di masa mendatang juga mempelajari teknologi-teknologi mendukung yang berkembang untuk proses pembelajaran seperti belajar menggunakan kelas Meet. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu presentasi best practice video saya. Semoga mendapatkan hasil yang baik. Demikian saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Sabda Bakung, saya sudah nonton video pembelajaran. Saya pikir dari segi kualitas itu sangat-sangat bagus. Nah, yang perlu saya ketahui ketika Ibu membuat video tersebut, apa dengan sedemikian, dengan kemasan yang sangat bagus, apakah itu ada hubungannya dengan pengikut serta sebagai peserta dalam lomba guru berprestasi tingkat kabupaten? Hubungannya Pak? Ya, apakah pembuatan video itu memang ada hubungannya dengan apa keikutsertaan Ibu dalam perlombaan guru berprestasi tingkat kabupaten? Soalnya begini, karena kalau tidak ada perlombaan seperti ini, tidak semua, ada juga guru yang suatu lomba ngapain mesti buat yang bagus-bagus, kira-kira begitu. Baiklah, sedikit saya jelaskan. Di tempat saya mengajar Pak, SDIT Gunanya Pandan, itu merupakan sekolah swasta Islam yang hari ini mungkin banyak diminati orang tua. Nah, untuk itu kemudian sekolah kami ini meningkatkan mutu pembelajarannya itu tidak hanya dari fasilitas sekolah tapi juga dari guru. Jadi di SDIT Gunanya itu Pak, setiap bulan guru harus menyiapkan satu pembelajaran kreatif yang kemudian itu di-upload di media sosial kami. Dan itu kemudian menjadi marketing sekolah. Nah, hal itu sudah menjadi biasa di SDIT Gunanya untuk membuat pembelajaran kreatif Pak. Jadi saya juga sebagai konten kreator, sering buat reels video tentang pendidikan, tentang cara saya mengajar di kelas. Bisa Bapak Ibu lihat nanti di Facebook saya, itu Sabda Uniknya Yuna di Facebook saya. Itu saya sering sekali mengupload bagaimana metode-metode belajar, video-video pembelajaran, sering sekali di video saya Pak. Dan kalau ini ditanyakan apakah dibuat semaksimal ini karena mengikuti lomba ini, bagi kami di SDIT Gunanya Pak, itu sudah harus dilakukan setiap bulan. Dan setiap bulan itu ditagih mana video pembelajaran kreatifnya oleh kepala sekolah, bidang kurikulum, seperti itu. Kalau kemudian dia tidak ada melaksanakan dalam bulan itu, dipanggil, dievaluasi. Jadi bagi kami Pak, pembuatan seperti ini itu sudah menjadi sebuah keharusan seperti itu Pak. Oke, jadi pembuatan video pembelajaran itu adalah situasional ya, karena memang tuntutan dari sekolah marketing place
sebagai nilai jual yang tinggi bagi masyarakat. Iya. Kira-kira begitu ya? Iya. Kemudian yang kedua, kebanyakan guru sekarang kalau sudah mencapai kepada titik-titik aman, ya, atau kalau mereka sudah mencapai kepada zona-zona nyaman, maka seringkali mereka mengabaikan satu upaya untuk mengabaikan upaya untuk meningkatkan kompetensi mereka. Padahal kompetensi diri seorang guru itu berkaitan langsung dengan proses peningkatan hasil belajar ketika melaksanakan proses pembelajaran. Kira-kira begitu. Dan kemudian ini mau saya tanyakan, kalau itu ingin meningkatkan kualitas hasil belajar, muaranya harus sampai ke sana, kualitas hasil belajar. Walaupun memang kualitas hasil belajar tersebut prestasi anak kita tidak selalu dengan prestasi tadi seperti yang dibawakan tadi. Kita juga mesti menghargai prestasi non akademik dari seorang siswa karena keberagaman kemampuan. Nah, apa yang dilakukan? Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi kualitas diri itu sebagai seorang pendidik? Hubungannya dengan peningkatan prestasi anak dalam bidang katakanlah dalam bidang akademik dan bidang non akademik. Upaya yang saya lakukan Ya, untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kompetensi diri, karena itu kan berkaitan langsung dengan peningkatan prestasi anak didik ibu di sekolah. yang saya lakukan Pak, satu lagi mungkin ini menjadi sebuah kesyukuran bagi saya. Kalau kita bekerja di swasta itu tekanan dan tekanan sekolah itu bermutu itu menjadi sebuah tekanan yang baik untuk kita. Tidak kita katakan itu tertekan, tidak. Itulah upaya kami. Guru itu harus mampu membuat metode pembelajaran yang bagus. Otomatis dia sebelum itu harus membaca dulu kan Pak, harus membaca, belajar tentang metode itu. Itulah yang kemudian membuat saya semakin bagaimana ya dengan materi ini peserta didik itu kemudian pada umumnya itu saya lakukan ketika PTS Pak. Ketika PTS 3 bulan kita sudah mengajar siswa bagaimana kemudian tingkat remedial siswa itu rendah. Artinya kan ketika peserta didik 50% remedial, berarti kan seorang guru itu gagal dalam menyampaikan materi. Maka hasil belajar itu nol. Maka di 3 bulan inilah kemudian saya mengupayakan saya belajar bagaimana menyampaikan ini supaya mereka paham, belajar membuat LKPD yang mereka paham, belajar bagaimana supaya hasil belajar itu meningkat. Intinya Pak, di swasta ini memang kita dituntut untuk kemudian pelayanan prima. Nah, pelayanan prima inilah yang kemudian kami manfaatkan untuk meningkatkan hasil belajar. Bagaimana kemudian di PTS harus ada budaya baru pada guru ketika siswanya 50% remedial, gurunya gagal. Gurunya bagaimana menyampaikan materi sehingga kemudian peserta didik 50% remedial. Nah itu yang menjadi motivasi. Kalau saya katakan itu motivasi untuk kami bagaimana kemudian peserta didik paham, bagaimana kemudian peserta didik hasil belajarnya meningkat. Hal seperti itulah yang kemudian upaya-upaya yang kami lakukan atau khususnya pada diri saya. Tapi bukan karena tertekan sehingga bukan karena ada tekanan sehingga tertekan, karena ada tekanan tertekan sehingga ada upaya untuk meningkatkan kualitas diri, bukan karena tekanan ya. Sebenarnya Pak, manusia ini kalau tidak dipaksa Pak, itulah dia Pak. Tapi yang jelas bukan karena Bukan tekanan, karena tekanan. tapi karena ada satu kesadaran diri demi pelayanan diri seperti tadi. Iya Pak, pelayanan prima itu tadi. Peserta didik, begitu ya. Iya. Oke, kita jawab bukan karena ada tekanan. Bukan karena tekanan. Oke, kemudian bisa nggak kasih contoh satu kasih aja ketika ada peningkatan kualitas diri dengan seorang hubungannya dengan peningkatan hasil belajar siswa, prestasi siswa, sudah ada yang berhasil di sekolah itu walaupun saya masih mendengar usia itu masih mendengar sudah ada yang berhasil dengan apa yang dilakukan di sekolah atau non akademik dan akademik. Salah satunya mungkin Pak, jargon dari SDIT Budaya itu adalah adab di atas ilmu. Jadi di sekolah kami SDIT Budaya itu mengedepankan
kepala sekolahnya memiliki kecenderungan kepada literasi, penulisan artikel dan lain-lain, maka dia selalu mengadakan best practice artikel tentang pendidikan, best practice tentang bagaimana jangka panjang kita mempersiapkan SDIT Unaya dan yayasan ini, apa ide kalian, seperti itu. Itu cenderung saya masuk 3 besar Pak, kalau secara lokal, kalau tidak juara 1, juara 2, juara 3, itu cenderung seperti itu. Nah pada tahun 2022 itu dia membuat video pembelajaran, saya tidak masuk nominasi. Kemudian saya juga suka mengikuti lomba-lomba yang diadakan secara online. Seperti tahun 2022 saya mengikuti lomba guru sosiologi. Kebetulan saya jurusannya pendidikan antropologi sosiologi, tapi linear untuk mengajar sebagai guru kelas. Saya mengikuti itu untuk mengasah kemudian keilmuan yang saya pelajari ketika kuliah. Bagaimana sejauh mana saya tertinggal karena saya mengajar di SD tidak menerapkan ilmu itu. Nah, alhamdulillah saya menang sebagai silver medal. Tidak silver emas tapi silver medal, itu tingkat nasional yang diadakan sebuah organisasi. Berarti kerjasama ibu dengan guru-guru di Unaya itu juga ya. Cukup bagus Pak. Saya pikir itu dari saya Pak Jo sama Pak dari saya. Silakan Pak Jo. Tadi masih ngomong itu yang tadi sendiri, tapi karena apa kita wawancaranya bisa dari Facebook. Oh, dekat. Nah, maksudnya boleh di situ boleh terserit. Tadi Bapak Ibu itu ini berdiri di situ. Sampai ada sedikit yang mau saya tanyakan. Maaf ya Pak, beliau ini kan dari tapi saya baca ini Ibu mengenai soal sudah ada asesmen diagnostik kognitif dan kognitif sudah saya tengok di sini. Tadi kita membaca Ibu sudah lakukan mereka berdasarkan asesmen diagnostik tapi yang ada lengkap asesmen dari sekolah ya. Lengkap kasih Ibu, tapi saya baca ini lengkap. Maka perlu belajar diferensiasi dan belajar diferensiasi. Terima kasih. Tapi kalau saya lihat dari semua yang sudah dilakukan ada sedikit siswa yang masih sifat-sifat. Jadi belum jelas di sini juga apa aksi itu, apa tindak lanjut ke yang satu orang atau 2 orang karena sifat ini ada beberapa khusus. Tadi memang saya buat secara umum Pak, Ibu akan mencari metode, strategi untuk mengaktifkan kembali. Kalau dia secara spesifik khusus memahami di anak kembali ya Bu, sebenarnya gaya belajarnya seperti apa, sebenarnya pemahaman seperti apa. Baru kemudian saya carikan bagaimana solusinya.